Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tataran linguistik sintaksis. Di sini pengertian sintaksis yaitu adalah kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatiin yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Menurut Tarigan 1984 mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frase. Ramlan dalam Putrayasa 2008 mengatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Selanjutnya adalah kata. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Adanya dua macam kata, yaitu yang pertama, kata penuh atau full word. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat bersendiri sebagai sebuah satuan tuturan. Yang kedua adalah kata tugas atau function word. Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan dalam penuturannya dia tidak dapat berdiri sendiri. Kata penuh dan kata tugas ini memiliki beberapa kategori. Yang merupakan kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Sedangkan yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Yang kedua ada frasa. Frasa secara umum didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau biasanya juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Sebagai contoh, di sini diberikan dua kalimat. Kalimat nenek saya sedang membaca buku humor di kamar tidur merupakan frasa karena terdiri dari gabungan dua kata atau lebih di setiap SPOK-nya. Sedangkan kalimat nenek membaca komik kemarin bukan merupakan frase karena hanya terdiri dari satu kata di setiap SPOK-nya. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki unsur pusat dan komponennya tidak dapat saling menggantikan atau tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, frasa di pasar yang terdiri dari komponen di dan komponen pasar secara keseluruhan atau secara utuh. Frasa ini dapat mengisi fungsi keterangan. Misalnya dalam kalimat dia berdagang di pasar. Namun, baik komponen di maupun komponen pasar tidak dapat menduduki fungsi keterangan dalam kalimat dia berdagang di pasar sebab konstruksi dia berdagang di dan dia berdagang pasar tidak diterima karena komponen di dan komponen pasar tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki unsur pusat, di mana salah satu komponen dapat menggantikan keseluruhan frase, dalam artian dapat berdiri sendiri. Seperti contoh di sini, frasa mahal sekali dalam kalimat harga buku itu mahal sekali dapat digantikan oleh komponen pertamanya yaitu mahal sehingga menjadi kalimat harga buku itu mahal. 3. Frase koordinatif. Sehat dan kuat, buruh atau majikan, makin terang makin baik, dari, oleh, dan untuk rakyat. 4. Frase apositif. Pak Ahmad, guru saya rajin sekali, bisa diganti dengan guru saya Pak Ahmad rajin sekali. Perluasan frase. 1. Dalam bahasa Indonesia, perluasan frase ini sangat tampak produktif. Antara lain, karena pertama, untuk menyatakan konsep-konsep khusus atau sangat khusus sekali, biasanya diterangkan secara leksikal. 2. Faktor kedua adalah bahwa pengungkapan konsep skala, modalitas, aspek, jenis, jumlah, ingkar, dan pembatas tidak dinyatakan dengan afiks, seperti dalam bahasa pleksi, melainkan dinyatakan dengan unsur leksikal. Klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa rutunan kata-kata berkonstruksi
predikatif, artinya di dalam konteks itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Subjek dan predikat yang bersifat wajib hadir itu ada pula unsur lain yang boleh ada atau boleh tidak ada di dalam sebuah klausa, yaitu objek pelengkap dan keterangan. Jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, klausa bebas. Klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, ada klausa terikat, memiliki struktur yang tidak lengkap. Unsur di dalamnya mungkin saja hanya subjek, objek, atau berupa keterangan saja. Yang ketiga, ada klausa adjektifal, adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektifal, baik berupa kata maupun frase. Yang keempat, ada klausa adverbial, adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia. Nomor 5 yaitu klausa preposisional, adalah klausa yang predikatnya berupa operasi yang berkategori preposisi. Yang terakhir ada klausa numeral, adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeralia. Misalnya, gajinya 5 juta sebulan. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu gagasan utama yang diletakkan di awal paragraf, lalu diikuti dengan penjelasan atau bukti-bukti yang mendukung gagasan tersebut. Contohnya, membaca buku sangat bermanfaat bagi perkembangan otak. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu gagasan utama yang diletakkan di akhir paragraf sebagai kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diberikan sebelumnya. Contohnya, udah ada penjelasan nih. Di akhirnya tuh kayak ada kata, jadi berjemur di pagi hari sangat dianjurkan. Yang ketiga, paragraf naratif, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, biasanya mengandung unsur waktu, tempat, tokoh, dan alur cerita. Yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu deduktif-induktif, yang merupakan paragraf yang menggabungkan kedua pola di atas. Gagasan utama diletakkan di awal dan di akhir paragraf untuk menegaskan. Kalimat merupakan susunan kata-kata teratur yang berisi pikiran lengkap. Yang membuat susunan kata-kata tersebut menjadi dasar kalimat adalah konstituen dasar, intonasi final, dan konjungsi jika diperlukan. Kalimat memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti itu contohnya ada nenek datang, nenek ada. Kata nenek itu adalah frase nominal dan kata datang adalah frase verbal. Lalu contoh selanjutnya itu ada nenek membaca komik. Nenek itu kan tadi frase nominal, membaca itu frase verbal, dan komik adalah frase nominal juga. Terus nenek itu subjek, membaca itu predikat, dan komik itu adalah objeknya. Kalimat inti dapat diubah menjadi kalimat non-inti dengan berbagai proses transformasi. Contohnya pada kata nenek membaca komik, yang susunannya itu subjek, predikat, objek. Dilakukan proses pemasifan menjadi komik dibaca nenek. Lalu jenis kalimat yang kedua itu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaan kalimat tunggal dan majemuk adalah berdasarkan banyaknya klausa yang ada dalam sebuah kalimat. Kalimat majemuk itu dibedakan menjadi 3. Ada majemuk koordinatif atau majemuk setara. Lalu ada kalimat majemuk subordinatif atau majemuk bertingkat. Ketiga ada kalimat majemuk kompleks. Selanjutnya ada kalimat mayor dan kalimat minor. Perbedaan kalimat mayor dan kalimat minor dilakukan berdasarkan lengkap atau tidaknya klausa. Kalimat mayor disebut kalimat yang klausanya lengkap, sedangkan kalimat minor kalimat yang klausanya tidak lengkap. Lalu ada kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal, sedangkan kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase verbal. Dan yang terakhir ada kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat yang mempengaruhi potensi untuk menjadi ujaran lengkap, sedangkan kalimat yang terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap